Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Dayana Sutari. Di video kali ini aku ingin ngebahas tentang masalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Nah, karena beberapa hari kemarin, 3 harian yang kemarin, ini aku ngerasain banget yang namanya khawatir berlebihan. Nah, makanya aku pengen ngebahas lagi tentang masalah tersebut, dan pingin aku kaitin lagi dengan yang namanya kuantum ikhlas. Dan yang kali ini tuh aku pengen ngebahas yang 14, jadi yang emang bener buat remaja, jadi bahasanya tuh jadi lebih mudah gitu. Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Kalau kita pikir-pikir nih, apa sih yang paling sering kita khawatirin? Nah, kalau aku pribadi dan juga aku ngelihat orang-orang di sekitar aku, yang paling sering kita khawatirin itu adalah masa depan. Jadi kita tuh kayak yang khawatir tentang kayak gimana sih kita ke depannya. Bisa nggak ya kita jadi orang yang sukses misalnya? Bisa nggak ya aku nikah? Bisa nggak ya aku bahagiain orang tua? Ataupun jenis-jenis khawatir yang lainnya gitu. Tapi pada umumnya kebanyakan yang kita khawatirin itu adalah gimana nanti kita di masa depan. Akhirnya kekhawatiran itu membuat kita tuh jadi ngerasa bahwa hidup itu susah, hidup itu sulit, hidup itu berat. Nah, di buku ini, di buku Kuantum Ikhlas ini, ada sebuah pembukaan yang sangat menarik. Nah, di sini itu judul babnya Ikhlas, Jalan Pintas Menuju Sukses. Jadi jalan pintas. Kalau jalan pintas berarti itu jalannya ya lebih cenderung cepat dan juga mudah gitu ya. Di sini itu tertulis, yakinkah kamu bahwa kalau ingin meraih semua yang kamu inginkan dalam hidup ini, kamu harus berjuang keras, membanting tulang, bahkan hingga tetes darah penghabisan? Kalau iya, mengapa tuntunan agama justru menjanjikan kemudahan? Nah, kita tuh sering berpikir bahwa kalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, kita tuh harus berjuang keras sampai titik darah penghabisan misalnya gitu. Tapi kenapa di dalam agama gitu ya, dalam ajaran-ajaran agama, kita tuh justru dijanjikan sebuah kemudahan? Kalau dalam tuntunan agama, kita itu untuk meraih kesuksesan cuman dituntut untuk melakukan hal ini, yaitu lakukan dengan bersyukur, menikmati prosesnya, dan menyerahkan seluruh urusan kepada Tuhan. Gampang kan? Gak sampai harus meneteskan darah. Yang terakhir itulah yang seharusnya kamu yakini. Bersyukur, menikmati prosesnya, dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itulah inti dari ikhlas. Dan yang perlu kita garis bawahi secara tebal itu adalah bagian yang serahkan seluruh urusan kita kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau kita masih khawatir, kita masih takut, cemas tentang masa depan, nah itu udah pertanda bahwa kita ini sedang tidak berserah kepada kekuasaannya Tuhan gitu. Apalagi buat kita yang muslim, berarti kita tuh sedang tidak berserah kepada Allah. Aku juga pernah dengar di sebuah ceramah juga bahwa kalau kita masih khawatir, itu tandanya kita masih belum yakin. Itu tandanya kita masih belum berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Padahal kan di sini itu ikhlas itu adalah jalan pintas menuju sukses. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang sukses di masa depan gitu ya, ya kita tuh cuman disuruh untuk yakin dan berserah kepada kekuasaannya Tuhan gitu, sambil kita tetap terus bersyukur dan menikmati setiap prosesnya gitu. Jadi kita cuman disuruh mensyukuri apa yang sudah kita dapat, terus kita disuruh menikmati prosesnya gitu, disuruh bersabar akan prosesnya.
Nah itu berarti kita udah berserah kepada Allah bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Nah kalau udah kayak gitu, insya Allah kita gak bakal khawatir tentang masa depan. Belum lagi nih, kita itu sering khawatir pada hal-hal yang masih belum terjadi gitu. Kita mengkhawatirkan masa depan, dimana sebenarnya yang kita khawatirin itu ya belum terjadi gitu. Ngapain kita capek-capek memikirkan hal yang belum terjadi. Nah pas waktu itu juga kebetulan ada chat dari subscriber yang dia itu curhat bahwa dia tuh mau nikah beberapa bulan lagi. Nah saat itu dia tuh kayak gak punya persiapan, dia gak punya cukup dana untuk membiayai pernikahannya dia yang kurang beberapa bulan lagi itu. Nah dia tuh kayak khawatir gitu ya, apakah dia bisa melangsungkan pernikahan gitu, dimana saat itu dia nggak punya uang atau dia nggak punya dana. Nah saat itu entah kenapa aku jawab gini, itu pernikahannya kan masih kurang beberapa bulan lagi kan gitu, masih ada waktu kan. Nah kenapa nggak kita fokus pada waktu yang masih tersisa itu gitu. Kenapa nggak kita maksimalkan doa kita, kenapa nggak kita maksimalkan pasrahnya kita kepada Allah di bulan-bulan tersebut gitu kan. Jadi aku jawab pertanyaannya si Mbak ini kurang lebih kayak gini. Maaf Mbak, nikahnya masih akhir tahun kan, masih ada beberapa bulan lagi kan. Nah kenapa nggak bulan-bulan tersebut Mbak hajar, Mbak tambah lagi sholawatannya gitu, amalan sholawatnya. Karena kadang-kadang kita itu khawatir terhadap hal-hal yang masih jauh di depan gitu. Kita memikirkan hal-hal yang jauh di depan, padahal hal-hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu belum pasti terjadi gitu. Dan ini tuh kayak jadi apa ya, kayak mengingatkan aku dengan pengalaman aku sendiri. Jadi dulu pas ngerjain skripsi itu tuh waktu batas sidang terakhir di semester itu kurang 7 hari. Nah saat itu beberapa teman-teman aku udah udah di ACC sidang, sedangkan aku masih belum. Dan karena udah waktunya kurang 7 hari, aku tuh kayak yang udah marah gitu ya, kayak marah kepada Allah. Ya Allah, udah kurang 7 hari nih udah. Dan saat itu aku udah langsung nangis gitu ya, nangis ke ibu aku. Nah terus ibu aku tuh bilang, kan masih kurang 7 hari batas waktunya, kenapa kamu marah gitu, kenapa kamu nangis, kenapa kamu nggak tambahin gitu amalan sholawatnya. Saat itu aku udah kayak yang ini udah kurang 7 hari, udah nggak mungkin untuk untuk di ACC, karena aku ngelihat berkas skripsi aku tuh ada di tumpukan bawah, jadi kayak yang gak mungkin lah, udah hopeless banget gitu. Terus ibu aku juga menenangkan diri aku lagi gitu ya. Ya emang kenapa sih kalau entar kamu gak sidang semester ini gitu, kan masih ada semester depan, kenapa sih kamu harus khawatir tentang hal-hal yang masih belum terjadi. Nah mendengar nasihat beliau, aku jadi kayak yang tersadar gitu ya, oh iya ya, emang kenapa kalau aku nggak lulus tepat waktu, emang apa salahnya gitu ya, apa aku bakal gagal sepenuhnya dalam hidup kalau aku nggak nyelesain skripsi aku tepat waktu gitu. Nah saat itu aku udah, ya udah deh ya Allah, pasrah kepada engkau yang memiliki rencana terbaik gitu. Pasti deh rencanamu itu pasti jauh lebih baik dari apa yang hamba rencanakan gitu. Nah ternyata Allah itu emang maha bercanda dah kalau aku nyebutnya kayak gitu. Mungkin itu cara Allah bermesraan kepada hambanya gitu ya. Karena keesokan harinya aku tuh dapat kabar dari temen aku di WA waktu itu,
temen aku nge-WA bahwa Din, berkas skripsi kamu udah di ACC gitu. Saat temen aku bilang kayak gitu, aku kayak yang, hah, masa iya? Kayaknya waktu itu masih di tumpukan bawah deh. Nah terus dia mutuin tuh berkas skripsi aku yang udah di ACC. Nah pas dia ngirim foto itu, aku langsung cus pergi ke kampus dan ngelihat sendiri gitu ya, ternyata bener skripsi aku udah di ACC sidang. Dan di hari itu juga aku ngurus semuanya, aku ngatur jadwal, aku ngubungin dosen-dosennya gitu ya. Nah ternyata alhamdulillah ngurusnya cuma dalam 1 hari, dan aku langsung sidang di H-1 sebelum sidang skripsi semester tersebut ditutup. Dan gitu ya, proses sidangnya itu alhamdulillah sangat-sangat lancar. Aku nggak ngerasa takut sama sekali. Dan ternyata keesokan harinya kan kita harus udah revisi tuh. Nah ternyata revisinya itu aku cukup dalam waktu sehari itu aku langsung dapat 4 tanda tangan revisi dari dosen-dosen aku. Jadi pas banget gitu ya, di waktu yang emang udah finalnya gitu ya, batas akhirnya aku nyelesain semuanya gitu. Udah dah, Allah maha bercanda bener dah dalam hidup gitu. Allah memberikan apa ya, kayak memberikan kado di masa-masa injury time gitu. Kita kalau lihat bola misalnya ya, buat teman-teman yang suka bola, kadang kan kita tuh sering ngelihat gol-gol indah di masa-masa injury time gitu, dimana gol-gol tersebutlah yang membuat tim tersebut menang gitu. Jadi apa ya, intinya sih emang bener gitu, jangan khawatir terhadap hal-hal yang masih belum pasti terjadi, karena Allah itu pasti punya rencana yang epic banget buat setiap hambanya. Nah di buku The Power of Quantum Ikhlas 14 ini dituliskan bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu fokuskan, bukan apa yang kamu inginkan. Nah, saat kita khawatir, kita pasti fokus pada hal-hal yang buruk, yaitu misalnya saat kita khawatir tentang masa depan bahwa kita enggak bakal bisa. Nah, maka yang terjadi ya itu tadi gitu, kita nggak akan bisa karena kita fokus pikiran kita pada hal-hal yang buruk. Nah, sedangkan kalau kita udah berpikiran yang buruk, itu secara nggak langsung kita juga sedang berprasangka buruk kepada Allah. Jadi di dalam buku ini, biar kita itu nggak khawatir tentang masa depan, nah kita tuh cuman disuruh 3 hal gitu. Yang pertama adalah bersyukur, kemudian yang kedua adalah menikmati prosesnya. Nah di sini menikmati proses itu aku artikan sebagai bersabar, kemudian melakukan do the best gitu terhadap hal-hal yang ada di depan mata kita. Kemudian kita tuh kayak yang enjoy gitu, menikmati prosesnya itu. Kita ngamalin sholawat misalnya, kita tekun terhadap apa yang kita lakukan. Nah kemudian yang ketiga adalah menyerahkan seluruh urusan kita kepada Tuhan. Jadi kalau udah kita udah bersyukur, kita udah menikmati proses, ya udah tinggal diserahin aja sama Allah. Karena kalau kita udah berserah kepada Allah, Allah itu pasti memberikan yang terbaik, gak bakal ngasih yang buruk kepada hambanya gitu. Dan alhamdulillah setelah aku baca-baca buku ini, aku jadi tersadar lagi gitu ya. Ya kan emang imannya orang itu up and down. Meskipun aku sendiri juga mengalami hal itu. Jadi saat beberapa waktu kemarin itu aku khawatir yang berlebihan, yang aku lakukan adalah tetap ngamalin sholawat. Bahkan aku kayak tambahin gitu ya, kayak yang dalam fase-fase khawatir tersebut aku tetap baca sholawat, terus kayak yang berdoa gitu kepada Allah, ya Allah, ini hanya Engkau yang bisa menghilangkan kekhawatiran ini gitu. Nah kemudian kayak dikasih petunjuk gitu sama Allah, kayak aku langsung kayak
baca buku-buku lagi. Nah, ketemu sama buku ini, aku baca lagi dari awal dan ketemulah 3 hal yang tadi itu: bersyukur, menikmati proses, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan alhamdulillah sekarang itu udah lebih enak gitu ya, apa yang aku rasakan sekarang. Jadi alhamdulillah nggak khawatir lagi gitu. Semoga dengan pengalaman yang aku ceritain tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi merasa kekhawatiran gitu, sedang merasakan khawatir tentang masa depannya, ataupun juga bisa dibagikan buat orang-orang di sekitar teman-teman semua. Jadi oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman, selamat mengamalkan sholawat. Dan kurang 1 hari lagi kita akan memasuki hari yang mulia gitu ya, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu artinya kita seharusnya kita tuh semakin rajin gitu sholawatnya, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas bentuk sukacita kita atas kelahirannya Rasulullah ke dunia ini. Sekali lagi terima kasih sudah mau menyimak videonya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.